teman-teman, balik lagi sama aku Rara. Dan kali ini aku bakal ngelanjutin video yang terusan dari tracing video yang sebelumnya aku upload. Sorry, belepotan. Jadi di sini aku bakal bikin gambar vektor, hasilnya itu seperti ini, kurang lebih. Ya ini hasilnya sih. Yang ada di sisi kanan ini, dan sisi kiri ini foto referensinya, itu fotonya VBTS yang aku gambar dengan vektor style aku, dengan hasilnya ini yang ada di kanan. Oke, kita sekarang mulai videonya. Oh ya, sebelumnya di video ini tuh kurang lebih aku nyelesain dalam waktu 3 jam, tapi aku percepat, ini 5 kali lipat kecepatannya. Kurang lebih di video ini jadi 20 menitan ya, kurang lebih 21 menit kalau nggak salah. Ya, kita mulai videonya, dan aku akan berusaha buat jelasin step by stepnya, supaya teman-teman bisa ngikutin praktek, jadi nggak cuma nonton speed up-nya aja, tapi juga bisa ngikutin gimana sih cara aku bikin video vektor ini, gitu. Oke, kita mulai. Nah, ini dari yang kemarin, kita udah hasilnya tadi, rambutnya udah selesai ya, dan itu kita grup dan kita lock. Nah, biasanya setelah ngerjain rambut, aku lanjut ke ngerjain baju dulu. Kenapa? Karena di bagian badan itu, baju itu adalah layer terluar dari gambar ini gitu kan. Jadi sebelum kita kumpul dan sebagainya, layernya yang aku selesaiin tuh bagian rambut dulu. Aku selalu ngerjain gambar itu mulai dari layer terluar, supaya nanti pas layer-layer berikutnya itu aku udah nggak usah gambar outline lagi, nggak usah gambar lapisan-lapisannya, jadi udah tinggal kalau misalkan shape-nya ada yang kelebihan atau kurang gitu, aku udah tinggal tutupin dari layer yang udah aku kerjain sebelumnya gitu. Oh ya, di sini mungkin bisa lihat ya, aku jarang banget warnanya tuh sesuai sama aslinya. Jadi pasti selalu aku pakein dari palet warna yang aku punya sendiri, supaya itu jadi ciri khas aku gitu. Nah, ini buat bikin kalungnya aku memanfaatkan line, dimana line itu aku bikin dengan teksturnya itu yang lingkar-lingkar. Biasanya kan ada tipe line-nya itu titik-titik-titik. Nah, itu ini aku titik-titiknya aku pertebal. Habis itu aku bikin curve, Ctrl Q kalau nggak salah. Ya, Ctrl Q. Habis itu aku gradasi buat efek bersinarnya. Nah, habis itu aku grup lagi. Itu untuk bikin perhiasan lah, kalung sih biasanya, kalung, gelang, anting jarang, anting masih aku siap sendiri. Cuman kalung kan yang rantainya banyak gitu kan, daripada repot bikin satu-satu, biasanya triknya aku kayak gitu. Nah, lanjut ke bagian innernya dia ya. Di sini kaosnya sebenarnya ada motif ya, bukan motif ya, apa ya, kayak tekstilnya tuh kayak semi wool gitu ya, tapi ya aku lewatin untuk teksturnya. Jadi aku bikin sesuai warna ya, ngikutin warna aja. Ini salah satu hal yang aku malesin kan, kalaupun ada yang nanti bermotif gitu, biasanya aku pun gambarnya selalu di satu tone color gitu. Nah, ini setelah selesai pasti aku grup, kok tinggal Ctrl G aja, supaya nanti pas bikin yang lainnya nggak kegeser, nggak rempong, nggak sengat. Soalnya dulu tuh aku sering banget kegeser-geser, misalkan lagi nge-select layer yang mana, ternyata kegeser lagi gitu. Makanya selalu aku grup. Kalau perlu aku lock juga. Nah, ini caranya bikinnya kayak sama yang kalung tadi, pakai line, terus ketebalannya aku atur supaya lebih tebal, kemudian motifnya itu yang titik-titik itu tadi, kemudian aku curve, Ctrl Q, terus aku ganti warnanya bergradasi, habis itu aku grup lagi. Itu andalan aku buat kalau bikin perhiasan ya, selalu aku grup. Nah, ini kalau misalnya liontin, bandul, biasanya aku masih
bikin shape-nya sendiri asal-asalan, nggak pakai line itu. Ini sorry banget ya, sekali lagi aku minta maaf karena videonya, karena prosesnya sekitar 3 jam, aku nggak mungkin ngupload 3 jam, editnya repot juga, aku jelasinnya juga nggak tahu harus menjelaskan apa, makanya aku percepat ya, karena overall prosesnya tuh sebenarnya sama, cuman gimana aku ngambil detailnya aja kan yang lain-lainnya gitu ya. Jadi ya sambil proses sih, semoga sih masih bisa diikutin teman-teman lah ya gitu. Kalau misalnya nanti teman-teman kerepotan atau pengen tanya hal yang kok kecepatan atau butuh penjelasan lebih detail, bisa tinggalin komentar aja, nanti aku balas. Nah ini kita lanjut ke mulai ke bajunya ya, baju outernya ya, baju coklatnya itu. Untuk ngerjain baju aku beda sama pas rambut. Ketika aku ngerjain rambut itu pasti dari bagian yang terang dulu, highlightnya dulu, tapi ketika ngerjain baju dan kulit itu selalu dari bagian yang gelap dulu. Itu lebih ke selera sih. Kalau misalnya teman-teman mau ngerjainnya bagian terang dulu nggak masalah, ini aku hanya memperlihatkan gimana aku biasa bikin. Nah, ya tapi masih sama, dari kayak kita ngerjain rambut pasti aku kelompok per layernya. Ini aku bikin, nah ini super shape-nya dulu, nggak langsung aku warnain yang kira-kira masih satu shade itu yang bakalan aku ganti warna. Nah ini pasti aku grup baru aku ganti, gitu seterusnya. Ini juga layer ketiga dari bajunya, aku selalu bikin shape-nya dulu semua yang satu layer ya, terus aku grup ganti warnanya, terus send to back. Jadi pasti aku taruh di bagian paling belakang karena ini kan layarnya semakin bawah semakin bawah gitu. Karena kalau misalkan nggak send to back bakal nutupin dari gambar yang sebelumnya. Nah ya itu selalu send to back. Kalau misalkan kalau aku biasanya pakai shortcutnya itu Ctrl END, bukan huruf N ya, tapi N, finish terakhir N, Ctrl N, atau kalau misalkan teman-teman repot shortcut itu tinggal klik kanan, nanti ada order, terus tinggal pilih yang bring to back, itu nanti langsung menuju ke bagian yang paling belakang. Nah ya, grup selalu aku grup. Nah ini lanjut ke bagian sisi kiri dari bajunya. Caranya masih sama, selalu sama sih caranya. Aku kalau ngevektor itu selalu caranya sama. Aku buat per layernya yang kira-kira lapisannya masih satu warna. Terus juga hanya menggunakan Bezier tools yang aku tutup. Nah, jadi syarat Bezier tool untuk bisa diwarnain itu shape-nya harus tertutup. Jadi titik pertama dan titik terakhir itu harus nyambung, harus ketemu. Itu baru bisa teman-teman warnain. Ya, setelah selesai semuanya selalu aku grup. Nah, ini kita lanjut ke bagian wajah. Ini bagian alisnya. Alis selalu aku jadiin satu warna. Kayak nggak aku shade, nggak aku macam-macam sih. Yang penting ada motifnya, ada detailnya lah, nggak yang ngeblok banget gitu. Nah ini ya, di video sebelumnya aku bilang kalau aku suka banget referensi gambar ini karena dia HD, resolusinya bagus banget, makanya aku gampang banget dapat detailnya. Dan di sini bulu matanya tuh bisa aku gambar dengan baik, makanya wah ini ideal banget sih untuk aku ngevektor, udah idola banget. Nah untuk bagian mata biasanya aku selesaiin itu sampai lingkar hitamnya yang tadi, langsung aku warnain dan aku grup, pasti aku grup. Nah, terus lanjut ke bagian dalamnya, biasanya aku dari bagian yang masih terlihat warna darahnya, merahnya itu, yang tepiannya, baru aku warnain deh satu persatu, dikasih layer, dikasih detail dan sebagainya. Ya selalu, nah selalu aku bring to back, itu udah ini salah satu apa ya, bukan hobi, kebiasaan aku sih. Gambar pasti dari bagian yang paling gelap terus aku send to back.
biar gambarnya yang penting pas siap pertama aja yang rapi, yang berikutnya tuh udah tinggal ngikutin, yang penting garis luarnya pas, nah dalamnya udah tinggal mengikutin aja kalau send to back tuh gitu. Nah ini ciri khas aku juga, aku selalu bedain warna antara mata kanan dan mata kiri, jadi nggak mesti ngikutin warna softline yang dia pakai. Di sini dia kebetulan pakai warna softline-nya coklat tadi ya, coklat natural gitu, tapi aku ganti warnanya jadi ungu dan apa tadi, blue dari yang biru. Yang itu biasanya aku nyesuaiin pukul tahu bulat. Aduh sorry banget ya, soalnya astaga. Kedengeran gak sih dari teman-teman? Ada abang tahu bulat. Dari sebenarnya aku bisa sih ngerekam nanti lagi, tapi waktuku bener-bener agak terbatas yang aku pakai buat kerja, dan malam pun aku kerja lagi, jadi bener-bener curi-curi waktu ini ya. I'm so sorry kalau banyak polusi suara. Aduh berhenti di depan rumah lagi. Saya sambil ngeliatin videonya ya. Nah ini bagian bibir. Sebenarnya bagian bibir, kalau gambar bibir cowok itu salah satu yang agak sulit, karena kalau kemerahan pakai shade-nya terlalu merah itu bisa jadi terlalu menor, jadi kayak cewek, tapi kalau gelap jadi kayak perokok akut gitu loh, jadi agak tricky gambarnya. Nah kebetulan dia ini bibirnya udah pink peach gitu ya, makanya ya kayaknya masih oke lah kalau aku pakaiin warna peach gitu, bikin aku gitu. Setelah selesai seperti biasa di grup. Nah ini aku kelupaan kemarin, nanti habis ini aku bakal gambar anting-antingnya dulu karena aku kelupaan gambar antingnya. Ini biasanya aku blok, udah tinggal kasih cahaya aja gitu, nggak terlalu detail-detail amat, yang penting masih terlihat lah. Terus aku grup sama bagian yang lainnya udah selesai tadi, supaya nggak ganggu ketika aku mau gambar detail skinnya gitu. Ini kita udah mulai ke shade keduanya. Kalau buat skin sendiri aku selalu dari bagian paling gelap. Aku tamain di sekitaran hidung, karena yang bagian ada kedalaman kan hidung, terus bawah dagu, bawah telinga, terus daun telinga detailnya juga, terus biasanya bawah mata atau bawah poni, rambut poni juga. Dan ini kebetulan mata kirinya, karena dia posisinya miring, pencahayaannya direct dari depan, jadinya bagian-bagian mata dia yang sebelah kanan itu cenderung lebih gelap gitu. Aku suka sih posisi yang ini. Nah ini ideal banget lah. Aku ngomong berkali-kali ya. Ini foto ideal banget buat digambar. Makanya ketika aku lihat BTS nge-upload foto ini, aku langsung, wah aku harus gambar ini nih. Ya, makanya aku sign untuk nyelesain semuanya. Tapi karena nggak semua foto menarik buat digambar, jadi nggak tahu deh. Semoga masih ada mood buat gambar member yang lain, biar ada bahan belajaran untuk teman-teman semua juga. Aku pun. Nah ini udah masuk ke layer berikutnya. Ingat setiap layer harus di grup, supaya nanti di akhir-akhir ketika kamu mau ganti warnanya, itu udah tinggal per layernya aja. Nggak satu-satu kamu ganti. Kan misalnya satu layer nih, yang masih satu warna, misalnya di bawah mata kayak ini, di atas mata, terus di bagian telinga, di bagian leher, kan satu-satu tuh. Kalau misalnya nggak di grup, nggak teman-teman grup, ketika teman-teman mau ganti warna shadingnya, itu harus ingat bagian mana yang satu layer sebelumnya itu. Dan itu repot banget sih, antara repot dan kalau misalnya lupa itu kacau.
makanya selalu aku grup. Jadi ketika aku pengen gambar satu shading layer ya, itu udah tinggal segrup-grup layer itu aku ganti warnanya gitu. Ini sebenarnya aku pakai warna kulitnya agak lebih gelap dari warna aslinya dia ya, supaya lebih hangat aja sih warnanya. Kan dia putih banget nih, putih banget dan lebih ke cold gitu ininya ya, apa ya bahasanya. Ini kalau warna tuh ada yang cold, ada yang warm gitu, ada yang hangat, ada yang dingin. Dan warna kulitnya aslinya dia ini lebih ke cerah tapi dingin gitu. Makanya aku pengen pakai warna yang lebih hangat. Jadi coklatnya agak kemerahan. Kalau bisa kalian perhatiin di bagian skin tone yang aku pakai sekarang, nah itu atasnya kan ada warna skin tone yang coklatnya agak lebih ke abu-abu, itu lebih ke coldnya. Nah sebenarnya yang aku pakai ini coklatnya kemerahan, itu lebih ke hangatnya gitu. Nanti kapan-kapan kalau misalkan ini ya di pelajaran yang sebenarnya kita pelajarin juga antara warna dingin dan warna hangat itu. Itu aku pelajarin pas kuliah sih kayaknya, pas kuliah lah, semester awal belajar PKP. Nah ini kebenaran masih jam 4 sore, aku pulang kerja lebih cepat tadi, jadi di luar rumah juga karena deket jalan raya jadi masih rame banget, makanya banyak polusi suara. Jadi aku minta maaf, dan nanti malam juga kayaknya aku udah nggak sempet kan, harus ngelakuin ada kerjaan lain yang deadline nanti malam, makanya ini aku record sekarang. Tapi ternyata suaranya bising banget, apalagi suara kipas di belakang aku. Kalau temen-temen denger ini, wow, berisik banget. Aku ngomongnya tuh sampai ini, aku sekarang ngomong tuh sambil semi sambil agak sedikit aku kerasin supaya masih kedengeran nanti di audionya, nggak kayak video yang pas narasi videonya V itu noise kipasnya aku hilangin malah suaraku ikut hilang. Jadi ya udahlah, mau record lagi udah males banget. Ya ini ya, kita lihat di progresnya udah setengah mukanya dia udah kita tracing, udah mulai blockingannya udah mulai gede ya, udah mulai lebar-lebar, nggak kayak awal tadi kan kita kecil-kecil tuh bagian-bagiannya yang kita warnain, tapi ini udah lumayan besar. Kalau udah mulai gede-gede gini udah mulai gampang sih, karena detailnya udah nggak terlalu harus yang diperhatikan banget, udah tinggal ngikutin warna sisaannya aja. Misalkan ya kayak gini pipinya kan udah selesai, udah tinggal beberapa part aja. Nah ini aku pakai sistemnya tuh layer belakang nanti aku potong aku potong sama layer depannya. Ini aku tambahin untuk sedikit highlightnya. Oke, selesai deh untuk wajahnya. Seperti biasa di grup dan di lock. Lanjut ke bagian tangannya. Ini kebetulan kukunya detail kelihatan, makanya aku shape sendiri. Biasanya kalau bagian kukunya nggak terlalu jelas, aku satuin sama warna tangannya. Tapi karena ini kukunya jelas banget, itu balik lagi ke tadi videonya tuh referensinya tuh HD, high resolution, high definition resolution, makanya detail. Dan entah kenapa ini kukunya pink banget. Biasanya aku warnain kuku tuh pakai shade coklat abu-abu lah, tapi ini karena dia kukunya pink, makanya aku ya udah tinggal ngikutin aslinya aja. Nah ini ada sedikit berbeda di bagian tangannya, karena di sini kelihatan banget highlightnya. Aku gambar shading tangan mulai dari warna yang paling cerah. Beda dari tadi ngerjain wajah, aku kerjain dari bagian yang paling gelap dulu. Ini untuk bagian tangannya aku warnain dari bagian yang paling terang dulu. Sebenarnya tuh
gambar tangan tuh agak tricky juga, dia nggak perlu kemiripan, tapi ketika kamu nggak menyesuaikan dengan arah cahayanya atau bentuknya, nanti tangannya tuh bisa aneh gitu, antara lekukannya aneh, yang tadinya ini kan lentik ya, tangan dia jari-jarinya lentik, panjang, tapi ketika kamu salah nge-shapingnya, itu bisa jadi tangannya tuh jadi bantet-bantet gitu. Aku sering banget fail di bagian tangan karena itu. Aku salah nge-shading atau karena aku terlalu menyepelekan bagian tangan, udah asal-asalan, itu udah, ini kenapa? Oh, udah asal-asalan, udah nggak mirip gitu bagian tangannya tuh. Yang harusnya lentik, manis gitu, jadi bulet-bulet gede. Kayak tangan aku sendiri, nggak jadi kayak tangannya V lagi. Itu sering banget aku fail di bagian tangan, bagian jari sih terutama ya, gitu. Apalagi kalau tekukannya itu nggak pas, biasanya ngasih efek keriput juga. Makanya teman-teman harus ya jangan menyepelekan, ya jangan nyepelekin semua bagian sih sebenarnya, cuman ya itu apa namanya, tips dari aku sih itu lebih memperhatiin arah lekukannya aja kalau di tangan. Jangan terlalu banyak lekukan nggak penting atau keriting-keriting gitu, supaya nggak kelihatan apa namanya, supaya nggak kelihatan keriput tangannya. Dan juga masih lentik kalau emang tangannya lentik gitu. Oke. Nah, tinggal layer terakhir, tangannya selesai. Oke. Nah, biasa selalu aku grup bagian belakangnya. Sekarang tinggal bikin background. Backgroundnya salah-salah aja, mau terserah. Kalau aku biasanya blocking kayak gini, warna apa, dah fix gitu. Kadang aku kasih gradasi juga atau nuansa. Nah, ini aku bikin lightingnya untuk ngasih efek agak sedikit dramatis aja. Nantinya bakal aku transparansi, makanya ini aku bikinnya gede-gede. Bagian yang ada cahayanya yang pasti. Nah, ini aku grup, terus aku kasih efek transparansi. Itu pakai tool transparansi, terus yang round transparansi. Nah, sekarang tinggal atur aja biar nggak terlalu lebay warna cahayanya. Masih pas-pas saja. Oke, selesai deh, dan semoga speed art kali ini bisa teman-teman ikutin dan bisa jadi bahan belajar juga. Maaf kalau aku ada salah-salah kata atau aku jelasinnya terlalu buru-buru, dan maaf juga tadi banyak baru bilang ada voice distraction. Maaf sekali karena videonya, narasi video kali ini banyak banget voice distraction-nya, karena emang aku ada jalan raya dan deket jalan raya, maksudnya jadi banyak suara-suara orang dagang lah, motor lewat dan sebagainya, dan suara kipas angin juga. And aku minta maaf. Dan misalkan kalau teman-teman masih ada pertanyaan atau nggak jelas dengan video yang barusan teman-teman lihat dan penjelasan aku juga kurang jelas atau dan sebagainya, kalian bisa tinggalin komentar atau juga bisa langsung ke sosial media aku di Instagram di Nomad. Di situ ada foto hasilnya, ini udah aku upload di situ. Teman-teman bisa tinggalin komentar aja apa yang mau ditanyain. Nanti aku bakal berusaha buat jelasin sebisa aku, atau bisa nanti bisa via direct message juga. Yang penting aku pengen semoga video ini tuh jadi bermanfaat buat teman-teman gitu. Semoga kita bisa ketemu di video belajar vektor berikutnya ataupun speed art berikutnya, dan semoga teman-teman semua yang sehat, terhindar dari segala macam penyakit, apalagi suatu situasi kayak gini, dan sampai jumpa. Dah.